Halo semuanya, di sini kita akan mempelajari bagaimana cara melakukan web scraping harga tanah, yaitu nanti kita dapatkan harganya dari situs penjualan rumah yang mana direpresentasikan dalam bentuk harga tanah per meter persegi ya. Nah, kemudian kita akan juga melakukan visualisasi menjadi grid heksagonal. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, kita memerlukan data administrasinya, sehingga kita bisa tahu yang mana yang akan kita yang mana yang akan kita ambil datanya dan juga kita akan lakukan visualisasi. Nah, di sini kita memiliki Kecamatan Genteng di Kota Surabaya. Nah, kemudian setelah itu kita bisa melakukan web scraping tersebut melalui situs penjualan rumah, yaitu di sini kita menggunakan rumah.com. Kita bisa buka Google Chrome kita dan kita explore rumah.com. Nah, maka akan muncul situsnya seperti ini. Dan setelah itu kita bisa langsung cari lokasi. Misalkan kita klik cari provinsi ini, kemudian kita pilih Jawa Timur dan Surabaya. Nah, di sini kita bisa terapkan lokasi terlebih dahulu dan kita cari. Nah, di sini kita bisa cari lebih detailnya, yaitu misalkan Genteng in Surabaya ini. Nah, ini ditemukan 152 properti dan perumahan di Genteng Surabaya. Dan kita bisa tampilkan peta, klik tampilkan peta ini. Nah, maka akan seperti ini ya hasilnya, dan kita bisa mengatur filternya. Misalkan di sini hanya rumah saja, apartemen saja, dan lain sebagainya. Tapi di sini kita mendownload semuanya, semua jenis begitu. Kemudian di sini kita bisa menambahkan, misalkan kita ingin juga mendownload harga tanah atau harga tanah dari penjualan komersial seperti ruko dan lain sebagainya, kita bisa atur ya. Di sini kita misalkan tempat tinggal saja. Nah, kemudian di sini kita bisa membuka ekstensi Instant Data Scraper. Nah, bagaimana cara menginstalnya? Teman-teman bisa buka video kami, yaitu pada bagaimana melakukan web scraping menggunakan Instant Data Scraper pada Google Chrome. Dan di sini kita bisa langsung buka, maka akan muncul seperti ini. Nah, kita bisa klik infinite scroll, kemudian uncheck lagi untuk melakukan locate next button. Nah, biasanya kita harus melocate terlebih dahulu next buttonnya itu di mana. Gitu. Nah, bisa klik ini, yaitu yang hijau yang mengindikasikan bahwasanya itu merupakan tombol yang akan memilih page selanjutnya. Nah, di sini ada 8 page. Kita bisa buka dan kita bisa langsung start crawling. Nah, di sini akan terproses. Kaus collected 120, 132, maka kita sudah mendapatkan 132. Jadi mungkin ada beberapa yang belum terunduh ya, tapi tidak apa-apa, kita bisa mendapatkan cukup banyak 132 dari rumahnya. Dan kita bisa download dalam format XLSX. Nah, di sini kemudian kita bisa buka untuk manajemen datanya terlebih dahulu. Kita bisa enable editing, close. Nah, kita bisa buka datanya. Nah, di sini ada yang pertama, yaitu listing location. Nah, nanti kita akan melakukan geocoding dengan menggunakan location ini. Jadi nanti kita akan menggunakan ini sebagai address-nya. Nah, ada harganya, ada jumlah kamar tidur, kamar mandi, kemudian luas tanahnya. Dan di sini ada harga tanah per meter perseginya di listing floor area 2. Oke, dan ini yang akan kita gunakan. Kemudian kalau teman-teman mau, kita bisa mendapatkan juga ini ada sertifikatnya, SHM, surat hijau, dan lain sebagainya sebagai data ya kurang lebih. Dan di sini kita bisa langsung, yang pertama kita akan memisahkan ini listing floor area sehingga menjadi number. Karena di sini formatnya itu masih general atau berupa teks, sedangkan nanti kita akan melakukan interpolasi dan memvisualisasikannya itu menggunakan dalam bentuknya itu double atau number ya. Ya di sini kita bisa atau kita perlu untuk memisahkan angka dari hurufnya. Nah, kita bisa yang pertama melakukan insert terlebih dahulu.
Kita bisa insert kolom 1, 2, nah seperti ini. Ini nanti akan terpisahkan. Jadi ada yang depan ini RP terpisahkan, kemudian angka, dan ada yang bagian belakang. Pertama, kita bisa copy terlebih dahulu untuk yang heading-nya, supaya nanti ketika kita sort itu tidak berubah. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan sort terlebih dahulu, sort A to Z. Nah, setelah itu kita bisa ke bagian data, menu bar data, dan kita pilih text to column. Ini untuk memisahkan teks dari kolomnya. Memisahkan teks menjadi kolom. Nah, kita bisa klik terlebih dahulu pada kolom J, dan kita unselect pada listing floor area, dan kita bisa pilih text to column. Nah, di sini kita akan menggunakan fixed width atau menggunakan lebar tertentu. Kita bisa next, kemudian kita bisa berikan tanda di sini, yaitu tepat di belakang atau sebelum dari angkanya. Kemudian kita bisa menambahkan tanda lagi di bagian akhir dari angkanya. Jadi angka yang paling besar seperti ini ya, kita bisa melakukan pemotongan secara seperti ini, dan bisa kita langsung finish. Nah, maka akan terpisahkan seperti ini. Nah, di sini itu apabila dia sudah berupa number, maka dia akan menjadi align to right. Jadi, kalau di sini semuanya di kiri, tapi di sini di kanan, ini 108 juta, ini di kanan, dia ini formatnya sudah number. Dengan yang lain masih general. Berarti yang lain ada yang masih dia itu memiliki baik berupa spasi atau berupa huruf. Artinya kita bisa melakukan text to column lagi. Yang pertama kita sort terlebih dahulu lagi dengan menggunakan per meter kubik ini, per meter persegi maksudnya, A to Z. Nah, di sini kita bisa manajemen datanya. Nah, ini ada 000 yang terlewat ya, terpotong. Nah, kita bisa langsung masukkan saja 000 sudah menjadi number, kemudian kita bisa pilih dengan belakang P ini, dan kita text to columns, dan kita potong fixed width, kemudian kita potong, finish, oke. Dan pada selanjutnya kita bisa scroll down, ini sama semua, kita bisa pilih text to columns, dan fixed width, dan kita potong. Dan kita next, atau finish. Nah, ini sudah selesai. Maka kita sudah mendapatkan untuk harganya dalam bentuk number. Kita sort terlebih dahulu, largest to smallest, sehingga heading-nya berada di atas kembali. Oke, seperti ini. Kita bisa delete untuk kolom tambahan tadi. Kita bisa delete entire columns. Dan RP ini juga kita delete entire columns. Nah, seperti ini. Dan kita ganti terlebih dahulu menjadi general. Oke. Dan kita bisa simpan data kita, yaitu dalam bentuk XLSX. Kita bisa pilih lokasi kita menyimpan di mana. Tanata di sini mungkin bisa buka, kita membuat folder baru, kita pilih, kemudian di sini harga rumah genteng. Kita bisa save. Oke. Nah, selanjutnya kita akan melakukan geocoding dengan menggunakan listing location sebagai address. Bagaimana caranya? Kita langsung buka di Google Chrome kita, dan kita plus, dan kita pilih spreadsheet. Nah, untuk detail langkah-langkahnya, bagaimana ekstensinya atau pluginsnya, teman-teman bisa cek pada video kami, yaitu bagaimana melakukan geocoding menggunakan Geocode by Awesome Table. Belum bisa cek, di sini kita bisa langsung saja kita mix new spreadsheet. Dan selanjutnya kita ubah setelan terlebih dahulu jadi Inggris Raya, jadi tidak bisa kalau Indonesia, harus diganti. Oke, kemudian kita file, kita masukkan import, dan kita pilih Excel yang tadi kita telah manajemen datanya. Kita sisipkan saja, sisipkan sheet baru. Kita berikan nama, harga,
Rumah Genteng. Nah, di sini listing location-nya merupakan address yang akan kita gunakan. Setelah itu, kita bisa langsung membuka ekstensi dan pilih Geocode by Awesome Table dan klik Start Geocoding. Nah, seperti ini. Dan di sini kita bisa pilih address kolomnya, yaitu listing location, dan kita bisa pilih geocode. Nah, maka akan muncul latitude dan longitude-nya, di sini akan terproses. Jadi kita sambil menunggu, ini terdapat 132 ya. Nah, di sini teman-teman mungkin sambil menunggu ya, kita membahas pada situs rumah ini. Di sini teman-teman juga bisa mendownloadnya itu tidak hanya batas kecamatan, tapi teman-teman bisa mengunduh secara langsung satu kota. Nah, tentunya banyak ya nanti hasilnya 1000 lebih. Kalian sempat mencoba dan itu sampai 1300 lebih. Nah, itu tergantung dari preferensi atau kebutuhan teman-teman. Ya, ini masih kita proses. 81 dari 132, 108 masih loading. Dan sudah selesai. Oke, ini sudah selesai. Kita bisa close dan kita bisa save. File, download, dan kita download sebagai CSV. Untuk kita masukkan pada software GIS kita, yaitu menggunakan QGIS. Seperti ini, dan kita bisa buka tempat mengunduh kita tadi, dan kita pindahkan terlebih dahulu supaya rapi ya. Kemudian kita bisa buka QGIS kita. Nah, di sini kita bisa membuka, yaitu Add Data Source Manager, Open Data Source Manager, kemudian kita pilih Delimited Text, dan kita pilih filenya, yaitu harga rumah Genteng, seperti ini. Nah, setelah itu file formatnya kita bisa pilih CSV, maka di sini akan otomatis X field-nya longitude dan Y field-nya itu latitude. Dan di sini WGS 84, kemudian kita bisa add. Nah, maka dia sudah muncul pada wilayah kita ya. Ada batas wilayah kita. Seperti ini. Nah, di sini kita bisa melakukan ekspor terlebih dahulu untuk harga rumah ini. Jadi kita bisa klik kanan pada titik tadi, harga rumah Genteng. Kita bisa remove terlebih dahulu. Kita bisa ekspor, kemudian save feature as. Nah, di sini kita pilih di sini akan harga rumah Genteng. Dan di sini kita pilih CRS-nya 49S karena di kota Surabaya masuk 49S. Nah, seperti ini. Maka dia sudah tersimpan sebagai shapefile. Selanjutnya kita bisa melakukan klip untuk harga rumahnya ini sehingga hanya ada pada wilayah kita. Klip, kita bisa ke vektor, kemudian geoprocessing tools, dan klip. Input harga rumah dan overlay layer adalah kecamatan Genteng ini. Dan kita bisa biarkan saja temporary layer. Nah, maka kan sudah terklip. Nah, hanya ada yang di sini. Selanjutnya, bagaimana kita membuat dalam visualisasi grid. Di sini kita bisa langsung membuka pada processing toolbox. Teman-teman bisa cari yaitu create grid. Create grid. Nah, di sini teman-teman bisa memilih grid type-nya yaitu hexagon. Yang akan terbuka seperti ini, hexagon. Dan extend-nya kita pilih calculate from layer dan pilih kecamatan Genteng. Selanjutnya kita bisa berikan berapa jaraknya. Misalkan di sini 100 saja. Ini juga 100. Oke. Dan gridnya 49S dan yang lain kita bisa
default saja. Dan kita bisa run, maka hasilnya seperti ini untuk grid-nya. Nah, selanjutnya setelah itu kita melakukan interpolasi terlebih dahulu dari harga lahannya ini. Namun sebelum itu kita bisa open attribute table. Kita bisa mengecek terlebih dahulu. Nah, ini merupakan tabel dari lokasi-lokasinya dan juga tabel dari datanya. Ini untuk harganya pada listing ini. Listing 1 ini. Kita bisa klik kanan terlebih dahulu, kita atur simbologinya, properties, dan kita bisa pilih single simbol, kita ganti menjadi graduated, dan kita bisa pilih di sini listing 1. Kita bisa classify, kita pilih warnanya jadi seperti ini, dan kita klik apply. Nah, maka dia harganya itu seperti ini ya, teman. Harga rumah genteng. Di sini ada yang tinggi, dan ada yang tinggi, dan ada yang rendah. Semakin ke atas, semakin dia rendah. Oke. Nah, di sini kalau teman-teman mungkin kalau mengecek lagi, di sini itu memang harganya tinggi karena di sini banyak perdagangan dan jasa. Di sini dan ada beberapa lokasi yang itu memang harganya itu tinggi. Gitu. Dan selanjutnya kita bisa melakukan interpolasi. Interpolasi yaitu kita pilih IDW pada processing toolbox. Kita search IDW, maka akan muncul IDW interpolation atau inverse distance weighting. IDW interpolation. Nah, kita bisa klik dan kita bisa pilih vector layernya yaitu yang clip tadi, clipped tadi. Clip tadi, interpolation attribute kita bisa pilih listing 1 dan kita bisa klik plus ini dan type-nya itu points. Di sini kita bisa default dan extend-nya kita pilih yaitu Kecamatan Genteng. Setelah itu di sini kita bisa pilih row-nya itu agar tidak banyak-banyak, kita bisa pilih 1000 saja. 1000, nah maka dia akan otomatis berubah. Pixel size-nya jadi ini 3, ini 3. Oke, setelah itu kita bisa langsung run. Nah, maka hasil interpolasinya akan seperti ini. Di sini ada titik-titiknya. Oke, di sini kita sudah mendapatkan interpolasi dari harga lahannya. Selanjutnya kita akan masukkan nilai tersebut ke dalam grid ini. Jadi kita masukkan ke dalam grid ini. Bagaimana caranya? Kita bisa search pada processing toolbox, yaitu zonal statistik. Di sini result analysis dan zonal statistik. Input layernya kita bisa pilih grid, dan result layernya kita bisa pilih interpolated. Kita pilih band 1, dan di sini statistik to calculate kita bisa pilih, yaitu count, sum, dan mean. Jadi kita bisa oke, dan kita bisa run. Nah, maka dia akan sudah tertampilkan untuk zonal statistiknya. Selanjutnya kita mungkin tampilkan terlebih dahulu bagaimana. Kita bisa klik kanan, kita pilih properties, dan kita bisa pilih graduated, dan kita pilih untuk misalkan mean-nya, yaitu rata-rata harga tanah pada tiap grid-nya. Dan kita bisa klik classify, kita pilih misalkan blue, sini kita bisa atur, dan kita bisa klik apply. Nah, maka hasilnya seperti ini ya, kita bisa lebih detailkan. Hasilnya seperti ini. Jadi harga lahan yang tinggi itu berada pada wilayah sini, sini, dan sini. Oke, selanjutnya bagaimana kita melakukan klip ini
menjadi batas wilayah kita saja, kita bisa pilih select by location pada bagian atas ini. Select by location. Kemudian di sini kita pilih yaitu select feature from zonal statistic by comparing pada Kecamatan Genteng. Bisa run. Oke, seperti ini. Kemudian setelah itu kita bisa ekspor dari grid yang terseleksi. Kita bisa ekspor, klik kanan zona statistik, ekspor, dan save selected feature as. Dan kita di sini bisa pilih tempat penyimpanan kita, misalkan kita berikan nama grid harga rumah genteng. Grid harga rumah genteng, dan kita klik OK. Di sini, maka kita sudah mendapatkan harga lahan per meter perseginya pada Kecamatan Genteng. Kita bisa atur simbologinya, graduated, kita pilih min ya, kita atur cell classify, kita atur ini misalkan 10 kelas, di sini kita atur width-nya, stroke width-nya, dan kita klik apply. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Kita bisa atur misalkan equal interval atau natural breaks. Kemudian di sini kita menggunakan kuantil ya. Apply. Nah, maka akan seperti ini hasilnya. Jadi di sini merupakan zona dengan nilai tanah yang tinggi, dan di sini juga, dan di sini juga. Nah, di sini dia lebih rendah, cenderung lebih rendah pada bagian atas ini. Oke, sekian tutorial terkait web scraping dari harga tanah menggunakan salah satu situs penjualan rumah. Teman-teman bisa eksplorasi. Terima kasih dan selamat mencoba.